obat rasional ya. Kalian bisa di bagian tersebut. Nah, itu bagian produksi. Nah, sekarang kita bicara kan kemarin prinsip sudah ya. Prinsipnya kan kemarin harus sudah terkasih dan sudah terizin ini ya CPOTB gitu kan. Nah, kemudian ini apa saja yang harus diimplementasikan, harus diterapkan kaitannya dengan produksi ini. Nah, tadi itu tahapannya ya, tahapan produksi ya mulai dari kita memilih supplier sampai dengan ya nanti produk itu kembali ya, barangkali ada yang sudah edit atau ada yang rusak. Nah, ini coba kita diskusikan ya. Nah, ini ya kita mulai dari presensi dari nomor induk massa yang tentunya yang pertama ya. Ini Ahmad Hanafi. Kira-kira apa saja yang harus diimplementasikan atau diterapkan kaitannya dengan produksi sesuai dengan ketentuan CPOTB ya, yang sudah kalian terima nih, yang CPOTB 2021 ya. Jangan lupa CPOTB yang terbaru sekarang 2021 ya, sampai tahun ini. Nah, kira-kira apa saja yang harus diimplementasikan kalau melihat dari tahapan produksi yang tadi saya sampaikan? Coba Ahmad Hanafi. Jadi mulai misalnya dari kita memilih supplier atau pemasok, itu kita harus bagaimana sesuai dengan CPTB. Itu sebenarnya ada di bab 5 ya kalau kalian mencermati membacanya. Coba Ahmad Hanafi, kira-kira apa yang harus diimplementasikan? Ahmad Hanafi belum join, Pak. Tuh, belum ya? Ini sudah 8.12 kok. Sepertinya oke. Ya, ini sudah lebih ya. Irmanur? Ya, Pak. Ya, coba apa ininya? Harus apa yang harus diimplementasikan? Pengumpulan atau pembudidayaan atau pemanenan proses pasca panen termasuk pemotongan pertama dari bahan alamiah dijelaskan secara rinci. Kemudian, jika diperlukan penghalusan lebih lanjut dalam proses pembuatan, dilakukan sesuai CPOTB. Kemudian, itu mungkin, Pak. Ya, itu sebenarnya kaitannya dengan bahan yang kita terima ya. Bahan kita mungkin misalnya ya Siglisia tadi ya, memang dia mengenai proses pemanenan gitu ya. Kemudian setelah proses pemanenan barangkali kita perlu ada istilahnya praproses ya. Jadi proses sebelum nanti itu akan misalnya dilakukan proses ekstraksi gitu. Namun yang saya maksud ini ketentuannya kita harus bagaimana gitu loh. Kita harus bagaimana sesuai dengan CPOTB kaitannya ya, dengan tahapan-tahapan produksi ya. Mulai dari kita memilih supplier. Nah, itu tuh kita harus melakukan apa? Itu sebenarnya pertanyaan seperti itu. Kita harus melakukan apa sesuai dengan ketentuan CPOTB ya. Mulai dari tahap kita memilih supplier atau pemasok. Ya, coba mungkin satu lagi mungkin Ani, kira-kira gimana nih Ani? Kalau menurut saya pertamanya juga memilih bahan yang akan digunakan sesuai kebutuhan dari kita mau membuat obatnya, kemudian bahan awal, terus kemudian ada validasi, terus pencegahan kontaminasi silang, terus juga ada sistem penomoran, terus juga ada penimbangan atau penyerahan, terus dan produk perencanaan dan seperti itu, Pak. Intinya kita mencari dari bahan awal terus pengolahan sampai hasil jadi produksi, Pak, dan boleh diedarkan seperti itu, Pak. Iya, makasih. Jadi ya itu memang poin-poin yang ada di bab produksi yang ada di CPOTB ya. Ada harus melakukan validasi ya, sistem penomoran batch, kemudian mencegah kontaminasi ya. Itu memang bagian dari CPB. Namun di situ kan ada sedikit detailnya, sedikit apa yang harus kita lakukan gitu loh. Itu yang sebenarnya belum masuk ke situ tadi dari Ani tadi. Nah, ini coba langsung kita bahas saja ya supaya nanti semua bisa kita bahas ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan CPTB katanya dengan tahap produksi. Tadi yang pertama kan tahap produksi kita memilih supplier ya.
Jadi apa yang kita lakukan dalam memilih supplier atau pemasok? Ya, pertama harus melakukan seleksi. Seleksi itu standarnya bagaimana? Ya dilihat dari sisi harganya, ya. Harganya bagaimana? Kan nanti yang namanya pemasok kan banyak gitu ya, banyak ya. Kita harus tentunya dari sisi harga harus kita lihat. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi stoknya, jumlah persediaan yang dia miliki, ya seperti apa. Ya. Jangan-jangan hanya punya sedikit, nanti begitu kita mau order kita beli ternyata habis. Nah itu bagian dari CPTP yang harus kita lakukan ya kaitannya dengan memilih supplier ya. Tadi pertama melihat dari sisi harga, kedua dari sisi stok, ya. Ketiga dari sisi pengiriman. Ya. Pengirimannya bagaimana? Nah, jangan-jangan apa namanya tidak sesuai waktu yang kita inginkan. Anak terlambat ya seperti itu. Kemudian selain itu ya dari sisi proses pembuatannya ya, atau proses penyimpanan di supplier ya. Yang nama supplier itu bisa produsen ya yang memang menghasilkan bahan yang kita ingin beli atau dia hanya distributor. Nah, kita harus melihat ya dari sisi itu. Misalnya dia supplier sebagai produsen ya. Nah, dalam pembuatannya bahan yang kita ingin beli itu seperti apa ya. Kita harus melihat ya jangan-jangan nanti tidak higienis atau jangan-jangan bahan yang kita beli itu ya keamanannya, mutunya ya itu mungkin tidak terjamin. Itu kita juga harus lihat ya. Ya seperti itu mengenai ketika kita mau menyeleksi supplier yang akan kita beli itu baru menyeleksi ya. Kemudian kedua ya kita harus melakukan audit ya terhadap pemasok atau supplier ya. Jadi terhadap pemasok kita perlu melakukan audit ya. Kita harus melihat langsung ke tempat produsen bahan yang ingin kita beli atau ke pemasok yang akan kita beli ya. Kita lihat di sana seperti apa ya. Jangan-jangan apa namanya proses pembuatan bahan yang kita ingin beli itu ya secara mutu atau keamanannya produk itu tidak bagus atau supplier itu suatu distributor ya, distributor kan hanya gudang ya, dia punya gudang itu menyimpan bahan yang kita beli ya. Jangan-jangan tempatnya ya tidak menjamin tadi ya mungkin mutu atau keamanan bahan yang kita beli. Nah kita harus melakukan audit gitu ya. Kemudian selain seleksi ya, kemudian audit, ketiga kita harus melakukan evaluasi ya. Setiap secara berkala ya, yang namanya supplier ya, tadi kan tahapannya mengenai pemilihan supplier ya, harus kita lakukan evaluasi secara berkala ya. Kita harus menilai apakah ya supplier ini masih layak untuk kita beli dari bahan yang dia kirimkan. 3 hal itu yang harus dilakukan terhadap pemasok dari tahapan produksi ya, kan tadi tahap produksi kan melakukan seleksi ya atau melakukan pemilihan pemasok atau suppliernya. Jadi ketika awal kita ada standarnya seperti apa ya, kita harganya bagaimana ya, pengirimannya harus bagaimana, itu banyak standar dan kita akan memilih supplier mana yang tepat yang memang sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai standar itu. Kemudian kedua kita juga harus melakukan audit ya ketika kita ingin memilih supplier, ketika ya secara berkala kita harus melakukan evaluasi. Nah, itu kaitannya dengan ketentuan CPTP, kaitannya dengan pemilihan supplier atau pemasok ya. Kemudian yang kedua, ini mengenai pembelian ya, pembelian bahan ya. Nah, ketentuannya apa kira-kira dalam CPTP? Kita misalnya kalian sebagai processing ya, kalian sebagai bagian pembelian. Nah, itu kira-kira ketentuannya CPTP harus bagaimana? Kalau kalian ya sebagai bagian processing. Nah, tadi kan nyampe Ani ya. Sekarang berarti Hanifah ya. Hanifah yang izin, Pak. Oh, Hanifah izin. Oke. Saya tidak nge-Excel ini, jadi saya tidak menghadap absensi yang Excel yang ada di laptop ya. Jadi pakai HP ini. Kemudian tadi Miftahul Yusron. Ya, Miftahul Yusron ada ini kan? Ada Pak. Ya, coba misalnya kalau kamu sebagai processing apa yang harus dilakukan ketika mau membeli bahan ya, bahan pembangkit atau mungkin bahan pengemas? Mungkin untuk bahan yang dipilih adalah bahan yang berkualitas baik dan mutunya terjaga. Terus untuk bahannya pada tahap pengiriman dikirim dengan
cara yang baik kepada yang akan digunakan, seperti itu Pak. Itu sebenarnya ketika tahap pemilihan supplier ya, ketika tahap pertama tadi, ketika kita memilih supplier atau masuk ya tadi ya, kita harus pastikan dulu ya bahannya punya baik, kemudian juga pengirimannya memastikan bahannya itu ya tadi ya tetap menjaga mutu keamanannya. Itu ketika tahap pemilihan ya sebenarnya. Nah ini yang ketika tahap pembelian. Nah ini coba Muhammad Aksal ini nggak ada, Muhammad Husni ya, Muhammad Husni coba. Untuk pemilihan bahan, kita harus memilih bahan yang tepat, yang sesuai dengan tujuan pemanfaatannya mungkin Pak. Ya itu masih ketika tahap tadi ya, pemilihan supplier ya. Tadi saya absen dulu nih. Itu ya, itu belum tepat. Coba Nur Hasana, satu lagi deh. Mungkin saat melakukan proses pembelian, penerimaan dan penyimpanan di supplier itu sesuai dengan persyaratan, terus ada kayak kerjasama gitu untuk memastikan bahwa kualitasnya terjaga. Ya, jadi ketika tahapan processing, apa yang harus kalian kalau kalian sebagai processing yaitu ya membeli bahan ya sesuai dengan daftar supplier atau pemasok yang sudah disetujui ya. Sesuai dengan ya tadi ya pemasok atau ya supplier yang memang tadi dari awal diseleksi. Kan awalnya tadi diseleksi ya. Dari seleksi supplier atau pemasok kan akan dihasilkan supplier atau pemasok yang disetujui ya. Nah, ketika kita ingin membeli ya kita berarti harus membeli dari supplier atau pemasok yang memang sudah melalui tahap seleksi, atau artinya kita membeli bahan dari supplier ya, atau pemasok yang memang sudah disetujui dari proses tahap tadi pertama melalui proses seleksi. Ya, bisa dipahami ya? Itu yang harus dilakukan kalau kalian sebagai processing ya. Jangan sampai membeli bahan itu di luar dari daftar pemasok atau supplier yang sudah disetujui. Artinya harus melalui proses seleksi gitu. Ya, bisa dipahami ya. Kalau kalian sebagai processing jangan sampai membeli satu ya itu di luar yang disetujui, karena proses seleksi artinya nanti melibatkan apa? Bagian processing, melibatkan bagian R&D karena kaitannya dengan mutu ya, melibatkan bagiannya dengan QC juga, kaitannya melibatkan juga dengan QA. Nah, di situ akan diputuskan supplier mana yang disetujui ketika proses seleksi tadi. Nah, begitu semua sudah disetujui ya, nanti processing betul-betul akan membeli dari supplier atau distributor atau pemasok yang memang sudah disetujui sebelumnya. Itu ya. Ya, kemudian kita masuk ke tahap apa tadi setelah pembelian? Tadi apa? Setelah proses pembelian diproduksi tahapnya apa lagi berikutnya? Tadi Nur Hasana sudah ini ya, sudah menjawab soal yang itu tadi ya, yang soal apa namanya processing tadi ya, Nur Hasana? Iya Pak. Tadi sudah saya tanya mengenai pembelian belum tadi ya? Belum ya? Tadi sudah. Oh ya, ya mungkin ini setelah pembelian tahapnya apa tadi yang saya sampaikan setelah pembelian? Penerimaan. Ya, oke, berarti dicatat ya. Jadi penerimaan. Nah, penerimaan bahan baku maupun bahan kemas. Nah, ini CPTB ketentuannya harus bagaimana? Ketika misalnya kalian bagian gudang ya. Jadi bagian ketika proses setelah pembelian nanti ya berikutnya adalah proses penerimaan ya, penyimpanan dan penyerahan ke tahap produksi gitu ya tadi ya, ke tahap pengolahan maupun pengemasan. Nah, ini akan saya tanya nih. Apa yang harus kita lakukan ya sesuai CPTB ya, kaitannya dengan penerimaan, penyimpanan dan penyerahan ke proses pengolahan maupun pengemasan. Nah, ini berikutnya berarti Pancari ya. Baik Pak. Pada tahap penerimaan itu hendaklah diberi nomor rujukan pada bahan base awal.
kemudian ada satu penerimaan terdapat lebih dari satu batch, maka untuk tujuan pengambilan sampel, pengujian dan kelulusan adalah dianggap sebagai batch yang terpisah. Kemudian pada penerimaan bahan awal hendaklah dilakukan pemeriksaan keutuhan tiap wadah, mencakup kerusakan segel dan kesesuaian antara catatan pengiriman, pesanan pembelian, label pemasok yang pabrik membuat. Betul. Ya, terus Kemudian ada bahan awal yang diterima hendaklah dikarantina sampai disetujui dan diteruskan untuk pemakaian oleh Kepala Pengawasan Mutu. ya, betul. Terus ada lagi? Mungkin cuma itu, Pak. Ya, jadi itu betul ya, tapi masih kurang ya, masih ada yang lainnya ya, masih ada yang lainnya. Tadi berkaitan dengan proses penerimaan ya tadi. Proses penerimaan memang kita harus melakukan seperti Panta yang bilang ya. Jadi kalau beda batch ya itu harus dilakukan pengujian ya. Kemudian harus ada nomor identitasnya ya, yang harus kita beri atau dari sana itu betul ya. Kemudian harus dicek ya keutuhannya ya. Barangkali wadahnya rusak ya ketika kita terima ya, itu juga harus kita cek ya, itu memang kebutuhan dalam JPTP. Masih banyak yang lain yang harus kita lakukan ya, kaitannya dengan penerimaan, penyimpanan ataupun ketika nanti penyerahan ke proses produksi. Nah ini bisa jadi kalian ada di gudang ya, bisa jadi kalian sebagai supervisor di gudang, nah, itu sudah betul, tapi masih ada yang lain. Coba si Faul Ya Pak, ya, yang lainnya apa ini kira-kira? dalam proses pengiriman Ya, pokoknya yang bagian gudang tadi. Karena di penerimaan, penyimpanan, ya bisa kemudian terakhir sebenarnya penyerahan ya, penyerahan ke bagian pengolahan pengemasan. Ya, tadi di Pancari mungkin beberapa menyebut kaitan dengan apa yang dilakukan ketika kita menerima ya tadi ya. Ketika kalian ya di bagian gudang ya. Lainnya apa sih Paul? Apa yang di saya tahap, lakukan? Ya. di tahap penyerahan itu semua pengeluaran bahan awal, bahan pengemas, produk antara, dan produk ruahan termasuk bahan tambahan yang telah diserahkan sebelumnya ke produksi hendaklah. Ya ini sebenarnya kan masih di gudang ya, gudang bahan. Jadi ya harusnya tidak menyebut mengenai produk antara, produk ruahan ya. Di gudang itu belum ada produk itu. Kecuali nanti di bagian pengolahan ya. Di bagian pengolahan pasti akan ada ya mungkin produk antara, ya mungkin produk ruahan ya. Itu mungkin ada dan penyerahannya mungkin ke bagian pengemasan ya. Jadi coba si Paul di ini coba apalagi ketentuannya yang apa namanya kaitan dengan penerimaan, penyimpanan dan penyerahan juga. Nanti jawabannya kurang tepat ya. Seluruh proses penanganan bahan awal sampai produk jadi seperti penerimaan dan karantina, pengambilan sampel, penyimpanan, penandaan, penimbangan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi harus dilakukan dengan sesuai prosedur. Ya itu harus seluruh prosedur itu memang betul ya, tapi jawabannya masih umum itu ya, masih umum. Tadi mungkin kalau Pancari bahas mengenai karantina ya memang betul ya. Jadi ketika barang kita terima itu memang sebaiknya kita tahan dulu sebenarnya. Istilahnya itu kalau karantina itu ditahan ya, ditahan sampai menunggu hasil ujinya sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan, sesuai dengan persyaratan mutu bahan yang kita terima, kita tentukan, dicek kalau sudah oke, baru nanti disimpan. Ya. Istilahnya di karantina. Nah ini saya bahas yang Pancari tadi yang satu mengenai karantina ya. Namun proses karantina ini yang perlu saya sampaikan ya supaya tahu ketika bahannya itu banyak ya yang kita akan terima. Ketika yang datang itu misalnya 1 truk atau 2 truk, ya proses karantinanya itu ya tidak seperti mungkin yang kalian bayangkan ya, harus diturunkan dulu ya semua barangnya ya. Kemudian nanti menunggu hasil ujinya, kalau oke sesuai speknya ya masuk, kalau tidak nanti masukkan lagi ke truk ya. Itu dalam industri tidak akan seperti itu ya. Jadi
tetap ya barang-barang bahan-bahan itu tetap di truk, nanti diambil sampelnya gitu ya, diambil sampelnya sesuai dengan rumus gitu ya. Nanti ketika diuji memang memenuhi syarat, nanti semua baru dibongkar ya, misalnya dibongkar atau diturunkan. Nanti kemudian ya masuk ke gudang. Tapi ketika misalnya bahan itu tidak masuk sesuai mutu kita ya, nanti ya langsung truk itu bisa balik lagi ke suppliernya gitu. Itu mengenai teknis karantina bisa seperti itu ya, karena melihat dari jumlah ya bahan yang akan mungkin kita terima ya. Ketika banyak ya mungkin nanti tetap ada di truk tersebut atau kontainer ya. Ketika hanya sedikit ya mungkin nanti semua bisa diturunkan atau ditaruh di area karantina. Tadi mungkin jawabannya si Pak Ojana itu masih umum ya, itu membahas sampai malah juga ke proses produksi ya, proses produk jadi jawabannya masih kurang tepat ya. Ini masih banyak hal yang harus kita lakukan ya di bagian penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan. Ini coba satu lagi deh Wiwin, kira-kira apa Win kaitannya dengan penerimaan, penyimpanan, dan penyerahan? Ini katanya dengan bahan gudang ya, gudang bahan baku maupun gudang bahan pengemas. Satu lagi deh Wiwin. Baik Pak, jadi untuk semua bahan awal hendaklah disimpan pada kondisi seperti yang ditetapkan pabrik pembuat dan disimpan secara rapi dan teratur. Bahan hendaklah dilindungi terhadap kontaminasi mikroba atau kontaminasi lain pada tiap tahap pengolahan. Ada lagi? Sudah Pak. Ya betul Win ya. Jadi tadi mengenai memang bahan ya itu harus memang disimpan ya. Sebenarnya ini pernah kita bahas mengenai bangunan ya. Jadi memang bahan itu harus kita pastikan ya ketika disimpan ya itu harus terlindungi dari kontaminasi ya. Mungkin bisa dari karena air ya, karena banjir gitu misalnya, karena hujan atau dari panas ya, kan itu juga bisa rusak ya. Atau juga misalnya dari hama ya, dari tikus ya, atau dari semut ya, kecoa, itu jangan sampai ya hama itu masuk ke bahan kita ya, ke gudang, sehingga nanti mencemari bahan yang kita simpan. Tadi selain itu apa Vin tadi? Satu lagi tadi apa? Win? Bahan hendaklah dilindungi terhadap kontaminasi mikroba atau satu lagi. Yang lainnya tadi apa ya? Tadi Win yang sampaikan tadi. Yang satunya semua bahan awal hendaklah disimpan pada kondisi seperti yang telah betul. Jadi mengenai suhu ya, ini yang kalian harus pahami juga ya, mengenai kondisi penyimpanan bahan itu betul harus mengikuti karakter ya dari bahan yang kita simpan. Ini yang harus kalian mengerti ya. Kalau bahan itu yang kita simpan harus di suhu dingin misalnya ya, harus di suhu 0 sampai 5 derajat ya, artinya penyimpanannya harus di suhu tersebut. Atau misalnya bahannya bisa disimpan di suhu kamar ya, kamar atau suhu ambien ya, atau suhu lingkungan, yaitu bisa aja di gudang yang ya suhu ya seperti di luar ya, misalnya suhu 25 atau mungkin 28 ya, itu bisa seperti itu ya. Jadi kondisi penyimpanan itu mengikuti karakter ya, sifat dari bahan itu sendiri ya itu. Nah yang lainnya mengenai penyimpanan ya, ini langsung saja jawab ya, tadi udah beberapa yang coba menjawab ya. Ini mengenai ya monitoring suhu ya, gudang kita harus melakukan pengecekan ya, monitoring, pemantauan dari suhu atau kelembapan ya. Kelembapan ini kalau diperlukan ya kita harus lakukan, yang mana pemantauan suhu titik di mana kita melakukan pengecekan itu sebelumnya harus dilakukan mapping ya, istilahnya mapping ya, pemetaan terhadap ya area di gudang, di titik mana yang kita perlukan melakukan monitoring ya. Jadi istilahnya ya kita awalnya ya para mahasiswa kita cek dulu di beberapa titik gitu ya, untuk mappingnya kita lakukan pengecekan di beberapa titik, baik ketika kemarau ya atau mungkin ketika hujan ya, itu nanti kita cek di beberapa titik. Nah kemudian dari hasil
pengecekan itu kita akan pilih mana yang sekiranya titik itu ya mungkin suhunya paling tinggi, suhu yang mungkin ya mendekati maksimal dari persyaratan penyimpanan. Nah, nanti itu baru kita tentukan atau kita putuskan sebagai titik monitoring pemantauan suhu di gudang ya, dan atau kelembapan kalau memang diperlukan ya. Itu jadi kita harus melakukan monitoring yang sebelumnya dilakukan mapping suhu ya. Kemudian ya mengenai masalah penerimaan tadi ya, coba saya masuk ke saya kembali ke mengenai penerimaan tadi ya. Jadi penerimaan selain fisiknya yang harus dicek ya, selain kondisi wadah juga termasuk dokumen ya. Dokumennya harus dicek ya, CW-nya ada enggak, CW sertifikat analisisnya ya, sertifikat analisis dari bahannya ya, kita harus cek ya, bahwa memang disertakan dengan COE. Kemudian dokumen yang lain bahan itu sesuai dengan order kita atau enggak gitu. Kita harus pastikan bahwa bahan yang kita terima sesuai dengan order, sesuai dengan permintaan pembelian dari bahan yang kita terima. Harus pastikan misalnya kita beli bahan A jumlahnya 20 ya, kita harus pastikan ya bahwa bahan yang kita terima itu adalah bahan A dan jumlahnya 20 gitu ya. Kemudian juga tadi ya ada pengecekan mutu dulu ya, pengujian mutu untuk memastikan bahwa memang mutunya sesuai dengan spek kita gitu. Nah, itu penerimaan ya, kita harus melakukan seperti itu ya. Pengecekan kondisi fisik ya, dokumennya ya, kemudian mutunya ya, seperti itu. Kemudian juga jumlahnya ya, jumlah itu ya baik jumlah mungkin wadahnya atau juga beratnya ya, kilonya itu harus cek, karena kalau ketika kita beli kan, kita beli bahan kan pasti satuannya kan kilo ya. Nah, kita harus cek, kita timbang ya benar atau tidak ya. Kemudian ya itu bahan penerimaan. Ketika kemudian masuk ke bagian penyimpanan ya, ketika kita simpan ya kita harus beri label ya, kita beri identitas ya, ini apa bahannya apa kan harus beri label ya, beratnya berapa gitu. Kemudian kita beri nomor identitas ya, terhadap semua bahan yang kita terima ya, karena ketika kita terima ya bahan itu kan mungkin punya nomor batch atau lot dari produsennya atau distributor, dan nanti di sistem kita ya, di sistem gudang itu juga harus diberi identitas ya, diberi identitas secara spesifik. Kemudian di pelabelan ya, di label tadi selain ada nama bahannya, beratnya berapa, kemudian nomor identitasnya apa ya, kemudian juga tanggal uji ulang ya. Yang namanya bahan ya, baik bahan baku, bahan kemas ya, itu kan disimpan di gudang mungkin bisa beberapa bulan ya. Nah, kita harus berikan tanggal uji ulangnya kapan ya. Misalnya kita beri berkalanya 6 bulan ya. Setelah 6 bulan kita beri tanggal uji ulangnya. Nah, misalnya kita terima bahan sekarang nih tanggal 2 Desember. Kita putuskan 6 bulan lagi kita uji ulang. Kalau kita terima 2 Desember berarti tanggal uji ulangnya tanggal berapa, bulan apa? Kalau tanggal kita terima bahannya tanggal 2 nih, 2 Desember 2023. Kemudian kita tentukan tanggal uji ulangnya itu 6 bulan setelah kita terima. Berarti tanggal pengujian ulangnya kapan? Coba Yanman enggak ada ya, Yasti. Sekitar 2 Juni 2024, Pak. 2 Juni 6 bulan loh, 6 bulan setelah ini kan Desember ya, berarti Mei apa Juni? Mei. Ya, jadi Mei tanggal 2 ya, itu harus kita uji. Artinya apa sebenarnya? Tepat sebelum tanggal 2 Mei itu ya mungkin seminggunya itu kita harus ambil sampelnya ya, karena ketika kita mengambil sampel nanti pengujian kan juga perlu waktu ya, kita uji secara kimia ya, kita uji secara mikro, itu kan perlu waktu ya. Nah, 1 atau 2 minggu sebelumnya kita itu sudah ambil sampelnya ya terhadap bahan yang disimpan tadi, kita uji. Nah, nanti ketika sudah tanggal 2 Mei hasilnya akan keluar gitu ya. Itu nanti baru nanti ada keputusannya apakah bahan ini masih baik, apakah bahan ini masih sesuai dengan mutu. Nah, nanti baru ketahuan ya. Kalau memang masih sesuai dengan mutu ya bahan itu masih bisa kita gunakan ya.
Tapi ketika ban itu misalnya sudah rusak ya, tidak sesuai dengan mutu yang ditetapkan, ya bisa jadi ban itu akan kita musnahkan ya, bisa seperti itu. Ya, itu satu yang kita lakukan. Ya, kemudian apalagi yang harus dilakukan? Tadi kan sudah masuk ke penyimpanan ya, ada labelnya. Kedua, kita harus melakukan penyetokan ya, kita harus stok ya. Terimanya kapan ya? Kemudian jumlah diterimakannya tanggal apa? Ya jumlahnya berapa? Ya nanti saldonya di tempatnya berapa? Itu harus kita istilahnya ada penyetokan. Harus ada kartu stok ya. Ketika proses penyimpanan ya. Harus ada kartu stok ya. Kemudian tadi mungkin sudah saya sebutkan ya, monitoring suhu itu kita lakukan ketika di bagian penyimpanan tadi ya. Kan ada penerimaan penyimpanan itu ya. Nah, penyimpanan itu kita harus melakukan monitoring suhu. Yang sebelumnya kita sudah melakukan mapping suhu gitu ya. Jadi harus dilakukan monitoring. Monitoring titik pengecekan atau pemantauan suhu itu hasil dari mapping suhu, hasil dari pemetaan suhu yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Ketika kemarau maupun musim hujan. Kemudian selain itu ya, selain ada pelabelan, ya pengujian ulang ya, kemudian penyetokan, ya ini penyimpanan ya, kemudian monitoring suhu, ya, kemudian juga kita harus melakukan pest control ya, pengendalian hama. Ya, hama itu harus kita lakukan ya. Jangan sampai ada tikus masuk, jangan sampai ada semut, kecoa atau kucing masuk ke gudang. Kita harus melakukan pengendalian hama atau pest control. Nah, pengendalian hama kan saja kita kasih alat-alat yang sekiranya ya mungkin tikus ya atau mungkin semut atau kecoa itu tidak masuk ke gudang. Ya bisa saja misalnya disemprot yang menggunakan desinfektan ya yang memang disetujui oleh departemen atau Kementerian Pertanian. Ya, itu kalian harus tahu ya. Jadi harus melakukan pest control ya. Kemudian selain itu ya mengenai penyimpanan itu juga harus ada penamaan rak ya. Yang namanya gudang itu kan banyak rak yang kita gunakan ya. Nah masing-masing rak rak untuk menyimpan bahan itu harus ada penamaannya. Misalnya ada 7 rak 1, rak 2, rak 3 gitu ya sampai rak 7. Di rak 1 ini isinya apa aja bahannya. Nah itu harus ada penamaan, harus ada papan nama. Oh di rak 1 ada bahan A, B, C, D. Kemudian rak 2 ada bahan D, E, F gitu misalkan ya, itu harus ada papannya dan seterusnya. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, seperti itu. Ya, itu harus dilakukan, kita harus melakukan itu di bagian penyimpanan. Kemudian bagian penyerahan. Jadi tadi ini masih gudang ya. Gudang melakukan penerimaan, penyimpanan, kemudian nanti tentunya penyerahan. Penyerahan bahan ke proses mungkin pengolahan atau mungkin proses pengemasan. Yang kita lakukan ya harus ada serah terimanya ya. Serah terima ya, bukti serah terima terhadap bahan ya dari gudang yang diserahkan ke bagian pengolahan maupun pengemasan ya. Harus ada serah terimanya ya. Ada bukunya. Ya nanti situ ya bagian pengolahan atau pengemasan tentunya akan mengecek ya bersama-sama. Oh bahannya ini benar A, jumlahnya sekian. Oh benar. Kemudian labelnya benar. Kemudian kondisi bahannya oleh bagian pengolahan atau pengemasan yang ngecek oh benar ya. Nanti situ melakukan serah terima bahan gitu. Ya. Kemudian ya bahan itu ketika kita serahkan harus pastikan dalam kondisi tertutup ya, jangan sampai ketika proses pengiriman ya, misalnya dari gudang nih ke bagian pengolahan ya, dia melewati misalkan area luar gitu ya, karena misalnya bangunannya terpisah, itu harus pastikan bahwa wadah bahan yang akan kita kirim itu tertutup rapat ya, sehingga tidak terjadi kontaminasi ya ketika bahan itu kita kirim ya. Itu persyaratan dalam CPTP yang harus kita lakukan ya, kaitannya dengan tadi ya mulai dari seleksi ya, tadi sudah kita bahas, kemudian pembelian ya, penerimaan ya, penyimpanan dan penyerahan. Ya, kita baru nyampe ke situ tuh. Nah, kemudian kita masuk setelah ini apa? Setelah penyerahan proses tadi yang saya sampaikan. Ya, tadi si Paul belum bener nih jawab yang tadi. Coba si Paul apa setelah penyerahan tadi?
Proses berikutnya apa nih setelah penyerahan bahan? Si Paul? Ya, Pak. Prosesnya apa setelah penyerahan? Ya sebenarnya si Paul nggak menyantet nih. Ya memang nggak ada nih. Pasti apa setelah penyerahan? Pengiriman, Pak. Ya, penyerahan itu pengiriman. Setelah itu apa? Distribusi bukan, Pak? Apa? Distribusi. Ya bukan. Distribusi itu sebenarnya bisa di penyerahan ya, atau nanti ketika setelah gudang baru jadi tadi ya. Nah ini setelah penyerahan, kan ini gudang tadi ya, gudang kan menerima, menyimpan, kemudian menyerahkan. Nah, ini menyerahkan, setelah menyerahkan dari gudang itu proses berikutnya apa? Penerimaan. Ya, Agna, Aduh, apa ya? Habis penyerahan. Agna, Iya, Pak. apa setelah proses penyerahan? Habis penyerahan, penerimaan, bukan, Pak? Ya bukan, penerimaan kan sebelum. Oh. Ya ada yang tahu enggak? Atau pengembalian produk? Bukan. Apa sih? Ya. Ini kita masih tahapnya gudang ya. Ya, setelah gudang kan apa? Setelah kita serahkan. Ya ada yang nyatet enggak tadi? Ya saya ulang-ulang tadi ya. Ya, ada yang ini, ada yang mau jawab enggak? Setelah penyerahan apa? Ani, kayaknya mau jawab tadi. Validasi, Pak. Audit. Bukan, itu proses ketentuan CPOTB ya, melakukan validasi, melakukan audit. Audit tadi kan ketika kita menyeleksi pemasok tadi ya, itu ketentuan CPOTB. Validasi juga ketentuan, bukan tahapan ya. Yang saya tanyakan tahapan setelah penyerahan. Harusnya kalau ada yang nyatet ini tahu nih. Pengolahan bukan, Pak? Ya, bagian pengolahan dan pengemasan ya. Ya, ini tolong catat ya biar nggak lupa. Nanti nih tentu akan saya masuk ke UAS ya. Ke UAS ya. Jadi bagian pengolahan pengemasan ya. Banyak hal dalam CPTP yang harus kita lakukan ya, kaitan dengan proses pengolahan pengemasan ya. Nah, ini apa saja? Tadi yang bagian dari seleksi sampai ke penyerahan sudah kita bahas nih. Sekarang ketika proses pengolahan pengemasan, mungkin sedikit banyak tadi Ani sebenarnya menyampaikan, tapi ya kurang detail ya kaitan dengan bagian pengolahan pengemasan sesuai CPOTB. Ini berarti ini balik lagi ke Ahmad Hanafi. Sudah ada belum nih Ahmad Hanafi? Belum ada, Pak. Ya berarti ya nggak masuk ya, sudah kelewat terlalu banyak ya. Ya Irma, apa ini? Ketentuan apa yang saya ikuti? Misalnya ya ini berarti kalau Irma di bagian pengolahan atau nanti kalian bagian pengolahan ya, ini berarti sekalian sebagai supervisor ya, supervisor produksi lah ya. Bisa supervisor pengolahan, bisa jadi supervisor pengemasan ya. Kalau gudang ya supervisor gudang itu biasanya nyebutnya. Kalau di processing ya, processing juga ada ya. Apoteker di processing itu ada, ini biasanya industri besar ya, biasanya processing itu ada apotekernya ya. Nah ini kira-kira apa yang dilakukan kalau kalian sebagai supervisor di bagian pengolahan pengemasan ya. Irma. Mengemas ulang produk guna kemudian melakukan penilaian apakah seluruh aspek pengolahan, pengemasan, dan pengendalian mutu memenuhi syarat. Kemudian pencatatan batch. Ya sebagian benar ya. Jadi memang harus melakukan batch. Ya beberapa hal itu tadi proses ya. Misalnya pengemasan ulang itu kan proses ya, bukan
mengikuti ketentuan CPTB itu proses ya. Tapi kalau melakukan pencatatan batch ya itu benar ya. Yang lainnya Sanitasi dan hygiene, maksudnya apa? penyiapan bahan buku. Maksudnya apa sanitasi gini? Sanitasi gini maksudnya gimana Irma? Yaitu memang suatu kata yang ada di CPTB ya. Tapi apa gitu? Apa yang ketentuan apa yang dimaksud? Ya, tadi seperti melakukan pencatatan batch ya itu betul ya. Ya, kayaknya sudah ini. Ani, coba mengenai pengolahan pemasan sesuai CPTB kita harus bagaimana? Implementasi apa yang harus dilakukan? Baik Pak, membuat produk sesuai yang diinginkan seperti misalnya membuat kapsul seperti itu juga harus memperhatikan misalnya benda-benda yang steril seperti itu Pak. Juga nanti kalau udah selesai seperti Irma tadi dikasih label seperti itu Pak. Ya, yang label ya benar ya. Jadi ada pelabelan ya. Ketika proses pengolahan ya, hasil dari pengolahan bisa produk antara, produk ruangan, mungkin kemarin sudah kita bahas ya mengenai istilah produk antara, produk jadi ya. Itu semua harus ada labelnya ya di wadah ya. Ya, kemudian ya sebenarnya ini saya kasih tinggal deh tadi sebenarnya Ani sudah bahas mengenai validasi, mengenai kontaminasi ya, mengenai sistem nomor batch itu sudah benar. Nah, validasi deh coba saya tanyakan. Validasi itu betul ya, suatu kata dalam CPTB yang harus kita lakukan kaitannya dengan proses produksi, ya proses pengolahan maupun pengemasan ya artinya. Itu apa? Melakukan validasi apa? Kaitannya dengan proses produksi, prosesnya. Ani atau kontaminasi silang aja deh, kontaminasi silang. Nanti validasi kita bahas di bab 12 ya, mengenai kontaminasi silang. Itu memang ada dalam CPTB ya, istilah mengenai kontaminasi silang. Karena apa yang harus dilakukan kaitan dengan kontaminasi silang? Pada kontaminasi silang pada umumnya pembuatan produk non-batch tradisional hendaknya dihindari dibuat di area dan dengan peralatan untuk membuat obat tradisional. Ya, ini kalimatnya nggak jelas ini maksudnya apa itu. Ya, jadi ya coba saya jawab ya. Kontaminasi silang jadi bagaimana ya proses pengolahan, proses pengemasan jangan sampai terjadi kontaminasi ya dengan cara apa? Ya tentunya personel atau operator atau karyawan yang masuk ya ke proses pengolahan itu harus menggunakan APD yang sesuai ya, menggunakan alat pelindung diri, menggunakan baju ya, menggunakan mungkin tutup kepala ya, masker, mungkin sarung tangan ya, sepatu khusus, baju khusus supaya itu tidak menyebabkan kontaminasi ya, menyebabkan pencemaran mungkin dari tubuh kita, dari tubuh mungkin karyawan atau ya orang yang masuk ke dalam bagian pengolahan ya. Jadi kontaminasi silang itu harus dicegah dengan cara apa? Menggunakan APD khusus ya, itu ketentuan CPTB. Kemudian yang kedua apa? Untuk mencegah kontaminasi harus melakukan sanitasi, pembersihan terhadap ya ruangan ya, ruangan proses pengolahan, proses pengemasan. Kita harus melakukan sanitasi pembersihan terhadap mesin ya, atau mungkin alat-alat bantu kerja yang memang ya kontak atau berinteraksi dengan produk yang kita proses ya. Jadi harus melakukan sanitasi pembersihan terhadap ruangan, mesin dan alat kerja maupun wadah yang digunakan untuk proses pengolahan pengemasan. Ya, itu katanya yang kontaminasi ya. Kemudian juga ya kalau CPTB mengenai kelas bangunan ya, kalau dia ya kemarin mungkin yang jawab siapa ya, Pancari siapa ya. Jadi kalau dia masuknya kelas 1B 1A ya, itu harus terkondisi, harus menggunakan sistem udara khusus ya, menggunakan HVAC ya, sehingga ruangannya nanti tidak terkontaminasi. Nanti ya udara yang masuk ya, udara yang memang sudah kita kendalikan, udara yang kita hasilkan dari ya sistem HVAC. Jadi udaranya itu ya yang dikeluarkan atau yang masuk ke dalam ruang pengolahan ya itu dari jumlah partikelnya ya, mungkin dari jumlah mikrobanya ya, itu akan terkendali ya, karena kita menggunakan HVAC ya. Karena dalam sistem HVAC di sana ada
filternya, ada prefilter, ada medium filter ya, sehingga udara yang dihasilkan dari semua phase itu akan ya dari sisi jumlah partikel, dari sisi jumlah mikroba itu bisa dikendalikan ya, karena ada filternya gitu. Itu ketentuan CPTB katanya dengan pengendalian kontaminasi ya, itu yang kita lakukan ya, menggunakan metode khusus ya, ruangan alat mesin harus dibersihkan ya, menggunakan aviasi di kelas 1 A1B itu bagian dari CPTB katanya dengan kontaminasi ya. Cukup jelas ya. Kemudian sistem nomor batch itu bagaimana, apa yang kita lakukan terhadap proses pengolahan pengemasan. Tadi Ani sudah menyebut tuh di awal-awal tadi ya, sistem penomoran batch, yaitu betul, itu suatu kata dalam CPTB yang harus kita terapkan. Tapi apa yang kita lakukan terkait dengan pengolahan pengemasan? Nah ini kira-kira apa nih? Ya coba Hanifah tadi ini ya izin ya. Miftahul Yusron tadi ada ya Miftahul Yusronnya? Ada Pak. Oh ya. Kira apa sistem menurut batch itu harus bagaimana di bagian pengolahan pengemasan? Sistem penomoran nomor batch hendaknya menjelaskan secara rinci penomoran batch atau slot dengan tujuan untuk memastikan bahwa tiap batch atau produk antara produk ruahan dan produk jadi dapat diidentifikasikan. Kemudian sistem penomoran batch yang digunakan pada tahap pengolahan dan tahap pengemasan hendaknya saling berkaitan. Untuk sistem penomoran batch hendaknya menjamin bahwa nomor batch yang sama tidak dipakai secara berulang. Sistem penomoran batch untuk pada tahap penyimpanan adalah untuk memastikan barang itu tidak tertukar Pak, dan bisa diletakkan secara tersusun. Ya betul semua ya, jadi mungkin ya Mr. Wilson hanya membacain tadi ya tapi betul ya, jadi memang nomor batch itu harus spesifik ya, harus ada penomoran yang khusus ya, ada kode khusus ya yang dibuat sehingga ya kalian misalnya sebagai bagian pengolahan pengemasan ya nanti bisa mengidentifikasi ya, bisa mengetahui yaitu nanti itu dibuat di mesin mana ya, itu oleh siapa, operator apa, itu bisa teridentifikasi dari penomoran itu ya. Tentunya dari rekaman-rekaman yang dibuat kaitannya dengan nomor batch, jadi harus spesifik nomornya ya, harus khusus. Kedua tadi betul ya, tidak boleh diulang ya, nomor batch ya itu tidak boleh diulang ya, minimal kan dalam 1 tahun ya produk nomor batch itu harus berbeda, atau bukan minimal 1 tahun ya, minimal ya sesuai dengan ID-nya ya 3 tahun ya, misalnya ID-nya 3 tahun nih, jangan sampai ada nomor batch yang sama ya selama ID 3 tahun tersebut ya, harus berubah, harus berbeda maksudnya. Itu betul tadi Yusron menyebut ya, setiap penomoran harus berbeda ya, kemudian harus spesifik ya, itu betul ya. Kemudian juga ya harus terkait antara nomor batch pengolahan sama pengemasan ya, supaya nanti bisa ditelusuri ya, nomor batch misalnya hasil pengolahannya ya A misalnya ya 0001 itu ya, hasil pengolahannya nomor batch-nya A001. Nah, kemudian ketika proses pengemasan itu harus terkait dengan nomor itu tadi pengolahan ya, artinya ya mungkin pengolahan nomornya juga harus A001 ya, sehingga nanti itu terkait, oh ini pengemasan nomor batch-nya A001, ini berarti bagian pengolahan waktu itu berarti diolah nomornya dengan A001 seperti itu ya. Kemudian juga mengenai penempatan produk ya, dengan nomor batch yang sudah kita hanya di gudang, baik gudang bahan pengemas, bahan baku maupun gudang jadi ya, itu mapping. Tapi kalau diproduksi di bagian pengolahan pengemasan hanya melakukan monitoring ya. Monitoring itu tidak hanya suhu ya, monitoring itu mungkin tidak juga kelembapan, tapi juga mungkin mikroba ya. Jadi monitoring terhadap jumlah mikroba ya yang ada di ruang pengolahan atau pengemasan primer itu harus dilakukan ya, untuk mencegah, untuk memastikan bahwa ya mikroba yang ada di ruang pengemasan primer itu sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan ya. Jadi melakukan monitoring ya, betul ya. Tadi
mungkin sudah saya pancing jadi tahu ya, tapi saya lagi di bagian pengolahan pengemasan tidak melakukan mapping ya, tidak melakukan mapping suhu. Kemudian apalagi mengenai proses pengolahan pengemasan ya, ini sebenarnya masih ada yang lain ya. Nah, Pancari deh, Pancari. Ya Pak. Ya apa? Kalau di gudang itu ada proses pengembalian barang Pak. Misal kayak bahan awal, bahan pengemas, produk antara dan produk ruahan yang dikembalikan ke gudang penyimpanan hendaklah didokumentasikan dengan benar dan direkonsiliasi. Ya sebenarnya mungkin bukan produk antaranya atau produk lain kembalikan, tapi lebih ada mungkin kita mengembalikan bahan baku. Bahan baku itu bisa aja kita kembalikan ya, misalnya kelebihan, atau mungkin bahan pengemas ya, bahan kemas yang dikirim dari gudang pengemas ternyata lebih, itu bisa dikembalikan ya. Ya jadi situ nanti akan ada pencatatan ya, berapa yang kembalikan, kemudian masalahnya apa, itu ada pencatatannya. Ada lagi enggak Pancari mengenai itu? Jadi kembalian ini khususnya kalau bagian pengemasan ya, mengembalikan bahan baku atau mengembalikan bahan pengemas ya. Ada lagi Pak. Apa itu? Yang kedua itu bahan awal, bahan pengemas produk antara dan berruahan tidak boleh dikembalikan ke gudang penyimpanan kecuali memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Ya, terus ya itu mungkin itu Pak. Apa? Sudah. Ya oke, ya itu betul ya. Cuman memang kenyataannya ya mengenai pengembalian ya, mengenai produk antara produk ruahan ya, itu karena di bagian produk sendiri ya biasanya tidak terjadi kelebihan ya. Namun yang terjadi mungkin salah nomor batch, itu yang harus kalian perhatikan ya. Kadang ya operator ya, personil bagian pengolahan itu ya, itu salah mengirim nomor batch-nya ya, yang harus akan dikemas di bagian pengemasan, sehingga bagian pengemasan akan mengirimkan kembali produk ruahan itu karena salah nomor batch ya, misalnya kelompat gitu. Nah itu bisa sebagai itu ya. Ya selain itu ya ini si Paul mengenai ketentuan CPTB kalian yang produksi ya, tadi banyak hal ya, beberapa hal sudah kita bahas ya, tapi masih ada lagi nih, masih ada lagi ya, silakan si Paul. Mungkin ada pengawasan selama proses. Itu tadi sudah dijawab kan, proses kontrol tadi. Yang lainnya si Paul. Karantina dan penyerahan produk. Karantina dan penyerahan produk. Kalau karantina itu sebenarnya dilakukan di gudang jadi ya. Di gudang jadi itu istilahnya banyak harus ditahan dulu, produk jadinya harus ditahan dulu, dikarantina dulu sebelum nanti dikirim. Ya harus pastikan hasil uji baik mikro, kimia itu sudah oke. Kalau itu sudah oke, itu ditahan dulu, nanti baru dikirim ke distributor ya, istilahnya ya karantina. Tapi karantina itu dilakukan di bagian gudang produk jadi ya, bukan pengolahan pengemasan. Kiranya selain itu apa yang tadi beberapa yang sudah kita bahas tadi Paul? Misalnya ini deh, coba saya kasih pancingan ya, produk cair misalnya ini produk cair ya, dia menggunakan misalnya filter atau penyaring ya, kira-kira filter atau penyaringnya harus bagaimana? Atau misalnya bentuknya produknya kita tablet. Nah tablet itu menggunakan biasanya ada oli situ ya, menggunakan oli ya untuk pas ED-nya ya, supaya ya pas ED-nya itu bisa mencetak, bisa naik turun dengan baik. Nah kira-kira sarannya harus bagaimana terkait dengan filter atau oli yang untuk pas ED di mesin cetak tablet ya, supaya jangan, coba menurutmu bagaimana? Jana? Iya Pak.
mungkin dalam penggunaan alat itu penggunaan sistemnya itu tertutup untuk produksi dan transfer sangat dianjurkan. Jadi area produksi di mana produk atau wadah atau alat itu harus bersih dan tanpa terkontaminasi mikroba gitu. Terus penggunaan peralatan dari kaca hendaklah sedapat mungkin dihindarkan. Penggunaan apa? Peralatan dari kaca. Ya tadi sebenarnya pertanyaan saya mengenai filter ya atau oli ya, tapi apa yang disebut memang ada benarnya ya, tidak boleh bahan dari kaca karena nanti khawatirnya mengontaminasi ya, mengontaminasi produk, kacanya pecah misalkan. Pertanyaan saya misalnya mengenai filter ya, mengenai filter ya, kalau itu produk cair ya itu harus tidak boleh mengeluarkan serat ya, dan sampai filter yang kita gunakan itu malah mengontaminasi produk ya, atau penyaringnya tidak boleh mengeluarkan serat ya. Kemudian kalau mengenai oli ya untuk mesin cetak tablet ya, mungkin nanti untuk melicinkan paseda itu harus oli yang food grade ya, oli yang standarnya itu food untuk makanan, atau apabila dia memang berinteraksi dengan produk itu tidak akan meracuni ya terhadap produk personal yang kita buat ya, misalnya dalam bentuk tablet ya. Itu kaitannya dengan filter ya. Tadi kalau apa yang disampaikan beberapa oleh si Paul ya, itu beberapa ketentuan dalam CTP yang memang harus dipenuhi kaitan dengan produksi. Nah ini masih ada lagi nih mengenai produksi ya. Ya ada beberapa hal kaitan dengan produksi nih. Lainnya apa nih coba setelah si Paul ya, Wiwin. Pak, mungkin dari kegiatan pengemasan. Gimana? Semua penerima pengemas lain hendaklah diperiksa dan diverifikasi kebenaran jumlah, identitas, dan kesesuaiannya terhadap prosedur pengemasan induk. Ya betul, ya, jadi harus dipastikan benar ya, mau bahan mengemasnya atau mungkin produknya harus pastikan betul dulu, baru nanti dikemas ya, karena ada kejadian ya itu di produk industri obat ya, ternyata kemasannya salah ya. Itu zaman dulu mungkin kalian masih SMP mungkin ya. Jadi itu obat injeksi ya, fatal, pengemasnya salah, akhirnya nyampe ke rumah sakit digunakan oleh dokter ya, karena kemasan salah, produknya bukan yang dimaksud, akhirnya meninggal tuh pasien ya karena salah kemasan. Kalau produk obat kan sangat beresiko ya, karena dia dosisnya kan kecil tapi sangat berpengaruh terhadap produk ya. Begitu dia salah kemasan, begitu dia salah produk ya, digunakan masuk ke pasien ya, begitu injeksi, akhirnya seperti itu yang terjadi ya, salah kemasan meninggal itu. Tapi obat ya, obat karena dia memang efek terapinya kan sangat kuat ya, beda dengan obat rasional ya, karena dia komponen utamanya kan hanya dari alam ya, jadi tidak terlalu efek terapinya tidak seperti obat ya. Yang lainnya apa nih, mungkin Bibin ada lagi enggak? Produk-produk yang penampilannya mirip tidak boleh dikemas pada jalur yang berdampingan kecuali ada pemisahan secara fisik. Ya, jadi proses produksi mungkin perlu saya jelaskan. Proses produksi kalau beda produk ya, kalau mesinnya satu itu memang harus atau ruangannya sama, tidak boleh bersamaan ya, tidak boleh bersamaan, harus terpisah, misalnya terpisah oleh waktu ya, atau terpisah atau berbeda hari ya, itu harus dilakukan ya. Kalau satu ruang digunakan untuk pengolahan pengemasan yang sama ya. Kalau pengolahannya tentunya harus beda waktunya. Kalau pengemasan sekunder ya minimal terpisah, bukan dalam bagian
bagian yang sama ya, supaya tidak terjadi pencampuran, ya, mixing ya antara produk A dengan produk B misalkan seperti itu. Ya. Ya ini masih ada yang lain lagi ya, karena memang produksi itu kan banyak yang harus kita penuhi ya, harus kita lakukan sesuai dengan ketentuan CPTB ya. Nah ini Yasti, selain tadi yang kita bahas banyak hal, yang lain apa Yasti? Mungkin pada pengemasannya, informasi yang tercetak pada kemasan berbentuk huruf timbul pada bahan pengemas dan terlihat jelas, tidak memudar. Ya ini sebenarnya mengenai ED ya, kadaluarsa ya, mengenai pencetakan ED ya. ED memang ada yang nomor batch itu, misalkan ada yang di cetak timbul ya, istilahnya itu kayak pakai emboss kalau kalian perlu tahu ya. Emboss itu kayak dicetak gitu, cuman itu sekarang zamannya sudah print ED ya, sudah di print gitu. Ada rasanya itu harus jelas printnya ya, nggak boleh istilahnya yang namanya mesin print kadang ya ketika kita gunakan tuh ada yang printnya nggak jelas itu ya, seperti kalian kalau ngeprint lah mungkin pernah ya terjadi yang ngeprintnya nggak jelas karena mungkin tintanya mau habis atau cartridge-nya rusak. Nah itu tidak boleh terjadi, print ED-nya itu tidak jelas ya, harus jelas gitu. Kemudian ya sebenarnya kalau kenal sekarang ya kemasan sekundernya itu harus ada QR code-nya ya, QR code ya. Kalian tahu, mestinya kalian tahu ya QR code ya, kalau di HP itu aplikasi kan ada QR code ya. Nah itu sekarang ketuanya sudah harus itu ya, di kemasan sekunder ya, itu ada QR code-nya, kode QR gitu. Yang lain lagi selain itu Yasti apa? Tahu enggak? Belum tahu Pak. Oke. Agna, satu lagi Agna deh. Satu lagi mengenai ketentuan CPTB kaitan dengan proses pengolahan pengemasan. Ya. Satu lagi deh. Agna. Baik, Pak. Pengolahan dan pengemasan. Ya ada masih beberapa hal yang harus kita bahas mengenai yang produksi ya. Ini memang harus kita bahas ya, ini nanti menjadi ilmu kalian ya, pemahaman kalian dengan produksi ya. Di obat operasional akan seperti ini ya ketentuannya, maupun domestik juga sama ya. Jadi ya harapannya kalian ya begitu nanti terjun ya kerja praktek maupun kerja di industri, kalian sudah ada ya bekal ya, ada ilmu yang sesuai dengan ya kompetensi kalian sebagai farmasi ya. Apa Agna? Ya. Agna gimana? Kalau pengemas. Agna? Iya. Ini lama banget Ya. nih. Iya, Pak. Gimana? Belum tahu lagi, Pak. Bentar. Sebentar tapi itu panjang ya. Jadi yang lainnya yang bukan pengemasan ya, yaitu harus ada ini ya, label keterangan proses di bagian pengolahan pengemasan ya. Jadi dia lagi proses apa gitu di pengolahan. Di pengemasan dia lagi proses apa ya, produknya apa, nomor batch-nya berapa, itu harus ada label keterangan proses ya di setiap bagian pengolahan maupun pengemasan. Kemudian berikutnya harus ada line clearance ya, pembersihan jalur pengemasan ya.
yang namanya pengemasan ya itu kan ada pengemasan primer, pengemasan sekunder, tersier gitu ya. Nah itu kan dipakai bergantian tuh dengan produk-produk yang ada. Nah sebelum digunakan ya jalur atau ruangan atau area bagian pengemasan primer sekunder itu harus dibersihkan dari ya bahan-bahan pengemas dari atau mungkin produk atau dokumen yang tidak diproses pada saat itu. Ya, misalkan ini sekarang kita lagi mengemas primer sekunder produk A. Ya, jangan sampai ada bahan pengemas ya atau bahan produk lainnya selain produk A tadi harus dibersihkan dulu termasuk dokumennya ya. Jangan sampai itu ada karena itu nanti bisa mencampur dengan produk yang memang sedang kita kemas ya. Jadi harus ada line clearance, pembersihan jalur pengemasan atau pembersihan ya ruang kemasan ya baik dari bahan pengemas atau mungkin produk ruangannya atau mungkin dokumennya ya. Itu harus dibersihkan ya, line clearance. Kemudian kita mengenai pengolahan ulang ya. Jadi pengolahan ulang itu bisa saja terjadi ya, pengolahan ulang itu boleh dilakukan. Jadi yang namanya produksi itu kan kadang terjadi masalah ya, terjadi kejatuhan dengan mutu. Itu boleh diproses ulang manakala nanti hasil ya, hasil dari produknya memenuhi spesifikasi mutu produk ya. Jadi boleh diolah ulang ya. Kemudian pemulihan produk dipulihkan atau produk itu ditambahkan ke produk yang baru, itu juga boleh ya. Dengan ketentuan bahwa produk yang ditambahkan ya itu juga harus memenuhi syarat mutu terlebih dahulu, atau produk yang nanti dihasilkan yaitu tetap memenuhi spesifikasi mutu produknya ya. Jadi boleh melakukan proses ulang ya maupun proses pemulihan produk ya. Kalau proses ulang itu benar satu batch gitu misalnya ya tadi gagal, boleh diulang-ulang asalkan memenuhi syarat mutu. Nah kemudian produk juga boleh ditambahkan sedikit-sedikit atau dipulihkan, ditambahkan produk baru itu juga boleh asalkan nanti produk akhirnya ya itu memenuhi syarat mutu. Nah, seperti itu ya. Kemudian selain pengolahan ulang, pemulihan proses ulang juga pengemasan ulang juga boleh ya. Pengemasan ulang juga boleh. Misalkan nih produknya kita kirim ke distributor ya, ternyata rusak nih kemasannya, boxnya misalkan rusak karena dilempar-lempar sama yang ngirim. Nah, boxnya rusak, kemudian dikirim balik lagi ke tempat pengemasan ya, itu juga boleh dikemas ulang ya, asal ya tetap produknya itu masih memenuhi syarat mutu itu ya. Kemudian selain itu apa lagi ya, silakan rekonsiliasi, mungkin tadi sudah disinggung ya sama salah satu dari kalian ya. Setiap proses pengolahan ya, setiap proses pengemasan primer, pengemasan sekunder itu harus dilakukan rekonsiliasi ya. Teorinya hasilnya kemasannya berapa, hasil nyatanya berapa, harus dilakukan rekonsiliasi. Persentase rekonsiliasinya berapa, itu harus ada batasnya ya. Jadi misalnya ini hasil nyata kemasan primer ya atau hasil produk jadinya misalkan 90 ya, teorinya harusnya hasilnya 100. Nah itu harus dilakukan persentase hasil rekonsiliasinya berapa. Berarti kalau hasil nyatanya 90, teorinya 100, berarti persentase rekonsiliasinya berapa tuh? Hasil nyatanya 90, teorinya harusnya 100. Berarti berapa? Ya, Win kayaknya tadi ya, berapa Win? Gampang ya, itu kan tinggal dibagi ya. Kalikan 100%. Ya berapa? Ya 90% ya. Persentase rekonsiliasi itu 90%, kan tadi nyatanya 90. Teorinya 100 ya. Ya persentasenya berapa rekonsiliasinya? Ya 90 bagi 100 kali 100%. Ya berarti ya 90% gitu ya. Ya itu harus dilakukan persentase rekonsiliasi ya. Nah di situ harus ada batasnya ya. Harus ada batas yang kita tetapkan berapa. Ya, biasanya sih 95 sampai 105% ketentuan rekonsiliasinya, sehingga ketika hasil rekonsiliasi tidak memenuhi persyaratan batasnya ya itu harus dilakukan apa? Penyelidikan ya, atau investigasi gitu ya.
Jadi investigasi atau penyelidikan itu juga bagian dari CPTB manakala ya hasil persentase rekonsiliasinya itu tidak memenuhi batas rekonsiliasinya. Bisa dipahami sampai ini ya? Bisa ya? Ya. Kemudian tadi mengenai pengembalian sudah disampaikan, memang pengembalian bisa terjadi ya, bisa kita lakukan ya, baik pengembalian bahan pengemas ya atau mungkin bahan baku itu bisa dilakukan manakala memang itu kelebihan, dengan syarat tadi yang disampaikan tadi ya, salah satu dari kalian bahwa harus memenuhi spesifikasi mutu dulu ya, harus memenuhi persyaratan mutunya ya, itu baru boleh kita kembalikan. Kalau tidak ya mungkin nanti ya bahan itu akan dimusnahkan atau dikembalikan ke supplier ya gitu. Ya, mengenai ketentuan CPTB di produksi itu ya yang kalian perlu tahu ya, yang perlu kalian pahami ya. Berikutnya ini implementasi mengenai cara penyimpanan dan pengiriman ya. Nah, ini sebenarnya sedikit banyak sudah kita bahas tadi sebenarnya mengenai cara penyimpanan dan pengiriman ya. Seperti penyimpanan kan sudah ada monitoring ya, harus ada monitoring suhu atau mungkin kelembapan, harus melakukan mapping ya di gudang. Kemudian juga harus melakukan penyetokan ya, harus ada labelnya ya, itu bagian dari penyimpanan. Harus ada pest control ya, harus ada penamaan di setiap rak ya, itu ya. Kemudian harus ada pengujian ulang ya, atau uji ulang harus sesuai dengan tanggalnya ya.